Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sabahul khair ayyuhat talibah fil bait. Wa kaifa halukunna ayyuhat talibah al mahbubah. Arjukunna fi halin khairin insyaallah wa arjukunna fi khairin fi jismis salim wa ruhis salim insyaallah. Alhamdulillah sanuwassil hadhil mawdah yakni fi nahwil wadih lil fasl at-tasi' wa insyaallah sanabahas mawdu'an jadidan fi hadal waqt insyaallah. Baik, sebelumnya Ustazah sampaikan semoga semuanya di rumah, santri-santri Ustazah dan juga keluarga kalian semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan dimanapun kalian berada. Dan jangan lupa, karena sekarang sedang masanya masih beredar COVID-19, maka jangan lupa jaga kesehatan, selalu menggunakan masker dimanapun kalian berada, dan ketika kalian hendak bepergian kemanapun kalian pergi. Nah, kemudian walaupun dalam masa pandemi ini, semoga kalian selalu tetap sehat walafiat, ya, entah badan kalian ataupun jiwa kalian selalu diberikan kesehatan dan rahmat dari Allah yang Maha Kuasa. Dan jangan lupa selalu terus semangat dalam belajar walaupun kita masih melaksanakan pembelajaran daring. Semoga insya Allah cepat atau lambat kita bisa dipertemukan di pembelajaran yang offline atau tatap muka. Nah, insya Allah nanti akan saya sampaikan materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, biasanya di dalam kehidupan itu ketika ada seseorang ingin mengikuti pembelajaran atau ingin mengikuti belajar mengajar, kemudian biasanya ada salah seorang yang tidak ikut atau ada beberapa orang yang tidak mengikuti. Ya, misalkan si A mengikuti pelajaran nahwu kecuali si B, ya. Atau biasanya saya sampaikan siapa yang tidak masuk hari ini semuanya masuk Ustazah kecuali si A atau kecuali si B. Kenapa? Karena sakit. Nah, insya Allah jadi materi pada pembelajaran kali ini yaitu kita akan membahas tentang al-mustasna. Ya, yang lebih tepatnya nanti kita akan membahas al-mustasna bi illa. Ya, apa itu mustasna? Pengertiannya apa? Kemudian macam-macamnya apa? Kemudian apa saja sih yang bersangkutan dengan al-mustasna? Kemudian huruf-hurufnya, uslub-uslubnya dalam pembelajaran al-mustasna itu apa saja sih Ustazah? Ya, nanti insya Allah kita akan bahas satu per satu. Khususnya yaitu tentang al-mustasna bi illa. Jadi pada dasarnya ya pembelajaran ini berkaitan dengan pengecualian ya, illa kan kecuali, ini secara umum ya tentang pengecualian. Seperti halnya tadi ya Ustazah sedikit singgung, ketika kita mengikuti pembelajaran biasanya ada pengecualiannya, biasanya ada yang tidak ikut serta dalam pelajaran tersebut, mungkin karena sakit dan sebagainya. Semua santri hadir Ustazah kecuali si B. Nah, itu yang akan kita pelajari, yaitu tentang pengecualian. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Jadi pertama saya sampaikan tujuan pembelajarannya ya. Yang pertama, kalian semua harus memiliki sifat jujur, kemudian selalu beriman, bertakwa dan bertanggung jawab. Jujur dalam hal ini berarti kan jujur dalam mengikuti materi pembelajaran daring ini ya, disimak sampai selesai, kemudian selalu dalam ketaatan, bertakwa dan menjadi orang bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, dapat memahami pengertian mustasna dan pembagiannya.
Jadi insya Allah nanti saya sampaikan pengertiannya itu apa sih ya, dan pembagiannya itu apa saja. Kemudian selanjutnya kalian dapat mengetahui huruf-huruf istisna dan uslubnya ya. Jadi mungkin di sini nanti bukan huruf-huruf tetapi adawat ya. Adawat itu berarti kan kawan-kawannya istisna itu apa aja. Seperti halnya kana wahwatuha yang pernah kita pelajari sebelumnya. Kemudian memahami macam-macam i'rab mustasna bi illa. Nah, jadi kalau pelajaran nahwu itu kan tentang pelajaran bahasa, ya, gaya bahasanya ada, kemudian juga nanti tidak terlepas dari i'rab mustasna bi illa, ya. Jadi dalam setiap materi tentunya pasti ada i'rabnya. Nah, kemudian yang terakhir, ini yang lebih penting, ya, praktek. Berarti kalian dapat mengaplikasikan atau membuat contoh dalam susunan jumlah mufidah menggunakan materi yang akan kita pelajari kali ini, yaitu tentang mustasna bi illa. Nah, semoga kalian bisa menyimak video kali ini secara detail ya, dari awal sampai akhir. Jangan sampai di stop atau di skip di tengah jalan. Kalau kalian ingin ingin bisa memahami secara sempurna gitu. Oke, selanjutnya ya, di sini ada pengertian mustasna dulu. Apa sih pengertian mustasna? Di sini saya cantumkan mustasna itu ya adalah isim yang mansub. Nah, pertama, poin penting yang harus kita pahami, mustasna adalah isim yang mansub atau yang dibaca nasab secara umum. Nah, berarti ini secara umum. Berarti kalau hanya secara umum, tentunya nanti bisa jadi si mustasna ini dia ada bisa jar, bisa marfu ya, karena mansub itu secara umum. Jadi dia bisa tidak mansub ya, berarti hanya beberapa yang tidak mansub. Maksudnya seperti itu. Ingat ya, pertama isim, berarti mustasna itu isim, bukan fi'il. Nah, yang terletak setelah huruf istisna. Nah, berarti nanti ada kawan-kawannya ya. Mustasna di sini ditulisnya ya setelah huruf istisna. Nah, huruf istisna itu apa Ustazah? Nah, insya Allah nanti akan saya sampaikan di slide selanjutnya ya. Untuk menyatakan hukum yang bertolak belakang dengan sebelumnya, berarti kan nanti otomatis ada mustasna yang ditulis setelah huruf istisna, ada istisna, kemudian satunya ada isim yang ditulis sebelum si istisna tersebut, karena kan nanti bertolak belakang dengan yang sebelum huruf istisna tersebut. Nah, atau bisa kita artikan juga mustasna itu ialah bab yang menerangkan kata yang dikecualikan yang jatuh setelah huruf istisna atau adawat ya, kawan-kawannya istisna tersebut. Karena nantinya istisna itu bukan hanya huruf dia, tapi ada kalanya dia isim atau yang lainnya. Nah, kemudian isim yang terletak sebelum huruf istisna dinamakan mustasna minhu. Nah, berarti kan nanti ada 3 yang harus kalian pahami. Pertama, mustasna ya, kemudian istisna, kemudian mustasna minhu. Nah, untuk lebih jelasnya, Ustazah di sini sediakan contohnya. Nah, misalkan Ustazah sebutkan contohnya di sini ada qomal qaumu illa zaidan. Ya. Qomal qaumu illa zaidan. Nah, berarti tadi yang saya terangkan 3 macam uslubnya itu apa saja? Yang pertama ada mustasna minhu. Nah, mustasna minhu di sini ini tanda panah menunjukkan ke si al-qaum. Ya, qomal qaumu artinya apa? Qomal qaumu. Orang-orang itu atau suatu kaum itu mereka berdiri.
illa Zaidan, kecuali Zaid. Nah, jadi di sini isim yang ditulis sebelum illa al-qaum itu adalah mustasna minhu, kemudian illanya adalah huruf istisnanya, Zaidan adalah mustasnanya. Jadi nanti yang lebih khusus, yang terperinci itu kita bahasnya tentang mustasnanya. Nah, kenapa kok Ustazah yang kita bahas mustasna, tapi kok kita ke huruf istisna, ke huruf mustasna minhu? Kenapa? Karena mereka semua berkaitan, karena mereka adalah satu kelompok ya. Uslub-uslub dari teman-temannya mustasna, makanya harus ada di dalam jumlah mufidah atau di dalam sebuah kalimat ini ya. Nah, ini yang berwarna hijau itu adalah sebagai kaum mustasna minhu-nya ya, orang-orang yang berdiri. Nah, isimnya, isim mustasna minhu. Kemudian kecuali, nah ini kecuali adalah huruf istisnanya. Jadi tadi kan pembahasan yang kita pelajari tentang istisna juga ya, pengecualian. Nah, yang pengecualiannya adalah Zaidannya sebagai mustasnanya. Tetapi si Zaidan di sini atau mustasna di sini dia dipengaruhi oleh illa, huruf istisnanya, huruf yang mengecualikannya. Nah, Zaid warnanya biru ya, ini warna biru itu sebagai mustasnanya. Nah, di sini saya tuliskan juga. Jadi uslub istisna itu tersusun dari 3 bagian ya. Yang pertama ada al-mustasna, yaitu isim yang jatuh sesudah adat istisna ya. Mustasna berarti yang ini ya, Zaidan. Nah, ini mustasnanya. Dia jatuh setelah huruf istisna atau adawat istisna. Kemudian yang kedua ini ada al-mustasna minhu, yaitu ini isim yang ada sebelum adat istisna ya, sebelum adat itu alat-alat ya, alat-alat istisna. Nah, kemudian adawatul atau adatul istisna sendiri itu adalah perangkat istisnanya ya, jadi illa. Nah, kenapa kita contohkan illa? Karena illa itu adalah secara umumnya yang sering digunakan dan bentuk globalnya itu illa. Tetapi nanti ada kawan-kawannya si illa. Nah, kita bahas di slide selanjutnya ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, di sini adawatul istisna atau adatul istisna atau perangkat istisna itu ada 8 secara umumnya. Ada apa saja Ustazah? Ada illa, kemudian ghairu, siwa, khola, ada, hasya, laisa, wala yakunu. Nah, tetapi ya, pada adawatul istisna yang 8 ini nanti kita hanya bahas 6 ya. Kita akan bahas 6 saja, karena yang 2-nya itu masih secara global dan dia itu masih bisa digunakan pada adawatul yang lainnya gitu. Jadi yang lebih spesifiknya, lebih khususnya ada 6 ya, illa, ghairu, siwa, khola, ada, hasya. Nah, di sini Ustazah kasih keterangan yang pertama. Nah, yang dimaksud atau yang merupakan golongan yang huruf istisna itu hanya illa saja. Kenapa? Karena kan illa dia mabni ya. Semua huruf dia i'rabnya mabni. Kemudian ada yang isim ternyata di sini, ada ghairu, ada siwa. Ya, jadi nantinya ghairu itu dia tidak tetap menjadi ghairu, bisa jadi ghairi, bisa jadi ghairo. Makanya dia masuknya ke dalam golongan isim. Ya, kalau illa kan dia tidak bisa menjadi illi atau illu karena dia huruf atau yang tetap harokat terakhirnya ya, dia tidak berubah. Nah, kemudian yang ketiga ada kalimat
isim, ya. Ada kalimat fi'il. Nah, laisa, la yakun. Jadi kan laisa itu dia fi'il. Makanya nantinya kan bisa jadi lastu, bisa lasti, bisa bukan lesti ya. Bisa lasta. Nah, la yakun juga jadi bisa la yakun, bisa la takun. Ya, la yakununa, la yakunina. Nah, itu fi'il. Kemudian taraddud antara fi'il dan huruf. Nah, ini bisa disebut dengan huruf, bisa juga disebut dengan fi'il. Ada khala, ada hasya. Untuk hasya seringnya disebut dengan huruf hasya, ya. Nah, berarti dia jarang jadi hasyi atau hasyu karena dia seringnya masuknya ke dalam golongan si huruf. Nah, ini adalah macam-macam adawatul istisna. Ya, semoga baru sampai sini kalian bisa memahami ya. Nah, apa yang saya sampaikan ya. Jadi jangan lupa selalu di murajaah atau dibuka terus ya materi pembelajarannya. Nah, kemudian setelah ada macam-macam huruf istisna, di sini juga ada hukum pembacaan istisna ya. Jadi kenapa tadi Ustazah spesifikkan yang kita bahas pada pertemuan kali ini adalah tentang al-mustasna bi illa. Jadi untuk selanjutnya itu nanti untuk pekan depan ya. Hukum pembacaan istisna yang pertama ada al-mustasna bi illa. Yang kedua ada al-mustasna bi ghairi wasiwa. Yang ketiga al-mustasna bi khala wa ada wa hasya. Ya. Afwan, ini dia berarti bukan enggak ada hamzahnya ya di atas wawu, tapi dia wa, hamzahnya hilang ya. Itu berarti saya salah tulis tuh. Al-mustasna bi illa, al-mustasna bi ghairi wasiwa, al-mustasna bi khala wa ada wa hasya. Nah, ini berarti kenapa dibeda-bedakan dan kenapa ada yang disatukan? Mungkin nanti fungsinya sama ya. Illa dia sendiri, kemudian ghaira fungsinya sama dengan siwa, kemudian khala sama dengan ada dan hasya. Nah, ini poin penting yang harus kalian pahami. I'rab mustasna itu berbeda-beda tergantung kepada huruf istisna. Nah, coba saya tanya, untuk i'rab mustasna itu yang mana? Ya, i'rab mustasna. Tadi kan ada 3 ya. Ada mustasna, ada mustasna minhu, ada istisna. Nah, sekarang i'rab mustasna berarti yang mana tuh? Isim yang ada di mana? Oke. Nah, jadi mustasna itu adalah isim yang ada di belakang, ya, yang paling belakang setelah huruf istisna atau setelah adatul istisna. Ini i'rab mustasna. Nah, dia berbeda-beda tergantung kepada huruf-huruf istisna yang dipergunakan. Nah, jadi kan tadi di awal mustasna itu pengertiannya adalah isim yang mansub, itu secara umum. Nah, tetapi mansub kan bagian dari i'rab. Nah, di sini diperjelas lagi. I'rab mustasna itu berbeda-beda. Berarti nanti mustasna itu dia tidak selalu mansub, tetapi mansub itu secara umumnya atau secara globalnya, selalunya. Nah, sekarang di sini dijelaskan i'rab mustasna itu berbeda-beda tergantung kepada huruf-huruf istisna yang dipergunakan. Berarti nanti tergantung illa, ghair, siwa, dan juga tergantung nanti susunan kalimatnya seperti apa. Ya, juga kepada bentuk susunan kalimatnya, kalimat yang dikecualikan. Nanti kan hukum mustasna bi illa ada beberapa, kemudian hukum mustasna bi ghairi wasiwa i'rabnya ada beberapa juga, kemudian mustasna bi khala wa ada wa hasya itu juga hukum pembacaan i'rabnya itu juga berbeda-beda ya. Nanti otomatis ada nasab, rafa atau khafat, jar, enggak ada jazm ya. Kenapa tidak ada jazm? Karena kan i'rab itu ada 4. Ada nasab, ada rafa, ada khafat atau jar, ada jazm. Nah, sekarang loh, Ustazah kemana kok si jazmnya enggak ada di sini? Nah, ini kan yang kita bahas mustasna. Mustasna itu adalah isim. Nah, kalau jazm
itu tidak masuk kepada isim, masuknya kepada fi'il. Makanya kenapa di sini jazm tidak dicantumkan, karena nantinya pembacaannya hanya ada pada nasab, rofa, khofat, dan jar. No jazm, tidak ada jazm ya, karena mustasna adalah isim. Nah, oke, selanjutnya. Nah, jadi yang akan kita bahas kali ini adalah tentang al-mustasna bi illa ya, karena tidak mungkin saya jelaskan hukum pembacaan yang ini tadi ya. Nah, hukum pembacaan istisna yang ini tidak mungkin saya jelaskan semuanya pada kesempatan kali ini ya. Jadi saya jelaskan hanya mustasna bi illa dulu. Nah, mustasna bil illa, i'rab mustasna bi illa ada 3 gambaran. Nah, jadi ada 3 gambaran nih, ada 3 bentuk. Apa saja Ustazah? Nah, mari kita simak, mari kita pelajari ya. Yang pertama, qaidahnya iza kanal mustasna minhu madhkuran wa kana kalamu musbatan wajaba nasbul musanna bi illa. Apa katanya? Jika mustasna minhu disebutkan, nah, idza kana mustasna minhu mazkuran. Mazkur itu berarti disebutkan. Jadi, kalau dalam sebuah kalimat nih ya, kalau dalam sebuah kalimat ada mustasna minhu-nya, ya ditulis, disebutkan. Ingat ya, mustasna minhu yang mana? Ayo. Nah, mustasna minhu itu berarti yang ada atau isim yang ditulis sebelum istisna, sebelum adat istisna ya. Berarti kan di sini adatnya adalah illa. Berarti nanti mustasna minhu-nya adalah isim yang ditulis sebelum illa di sini. Nah, di sini syaratnya mustasna minhu-nya disebutkan atau dituliskan dan kalimatnya adalah kalimat positif. Jadi kalimat atau jumlah mufidahnya positif ya. Kalau positif kan berarti tidak, nggak ada kata tidak ya. Berarti kalau masuk tidak masuk, kalau makan tidak makan. Nah, sekarang positifnya berarti yang bukan yang negatif ya. Wajaba nasbul mustasna bi illa, maka di sini diwajibkan nih mustasnanya itu dia dinasobkan, berarti harokatnya difathahkan kalau dia isim mufrad. Jika mustasna minhu disebutkan dan kalimatnya adalah kalimat positif, tidak didahului huruf nafi. Nih kan ma atau la itu kan artinya tidak ya. Berarti kalimat yang akan kita tulis itu jangan ada la-nya di depan atau jangan ada ma-nya di depan. Berarti tidak, atau huruf nafi seperti la yang berarti jangan dan sebagainya atau tidak ya. Makan, ini bukan makan afwan, maka. Nah, maka mustasna dengan illa itu harus dinasobkan gitu ya. Jadi di sini saya kasih contoh, ada kharajan nasu illa amran. Artinya apa? Oh, ini saya enggak mengartikan ya. Artinya di sini berarti kharaja keluar, an-nasu siapa? Orang-orang ya, manusia. Kharajan nasu. Nah, an-nasu ini adalah mustasna minhu-nya. Nih, mustasna minhu disebutkan. Ada ya mustasna minhu-nya di sini, an-nasnya disebutkan. Kemudian kalimatnya adalah kalimat positif. Nih, sebelum kharaja tidak ada kata ma atau tidak ada la. Ya, berarti dia udah jelas positif ya. Berarti ini sudah memenuhi syarat. Nah, kalau sudah berarti mustasna atau isim yang ditulis setelah illa nih, si amron ini adalah nasob. Amron, jadi jangan amrin, jangan amrun, karena dia wajib nasob. Kharajan nasu illa amron. Para manusia itu atau orang-orang itu keluar, illa kecuali amron, kecuali si amron, kecuali si Umar. Berarti manusia itu orang-orang pada keluar kecuali Umar. Umar tidak keluar, sendirian mungkin di rumah dan sebagainya. Nah, jadi ini untuk contoh mustasna bi illa ya. Nanti kalian pelajari kharajan nasu illa amron ya. Oke, selanjutnya itu ada ini mana nih. Jadi yang kedua, tadi kan yang pertama ya.
Nah, ini kan i'rab mustasna ila ada 3 gambaran. Ini gambaran yang pertama, ya. Mengikuti syarat-syaratnya tadi harus gimana? Nah, sekarang yang kedua di sini gambaran yang kedua, idza kana al-mustasna minhu madhkuran wa kana kalamun manfiyan jaza fil mustasna bi illa ayyun soba ala istisna'i wa ayyan ba'al mustasna minhu fi i'rabihi. Apa ini Ustazah maksudnya? Nah, maksudnya di sini idza kana mustasna minhu mazkuron, jika mustasna minhu disebutkan, ya, dan kalimat yang negatif, ini berarti kebalikan yang tadi, yang nomor 1. Kalau nomor 1 itu mustasna minhu disebutkan, tetapi jumlah kalimatnya itu dia positif, tidak ada la atau ma di depannya, di depan jumlah mufidah tersebut. Nah, kalau ini yang kedua, dia adalah kalimatnya negatif, maka mustasna minhu maka mustasnanya dia boleh dinasobkan. Nih ya, berarti ini kalau ada kata boleh itu berarti ada 2 ya, ada 2 jawaban. Boleh dinasobkan, ya, berarti difathahkan sebagai istisna, dan boleh juga mengikuti i'rab mustasna minhu-nya, nah, sebagai badal atau pengganti. Nah, gimana Ustazah nggak maksud? Nih, saya kasih langsung contohnya. Yang pertama, ma qomal qaumu. Di sini ada maknya. Tadi kan contoh yang di awal itu ada qomal qaumu, ya. Nah, di sini kenapa Ustazah tuliskan ma? Karena kan syaratnya di sini harus kalimat negatif, berarti di depannya harus ada yang menegatifkan. Berarti ma qomal qaumu. Orang-orang itu tidak berdiri, ya, illa Zaidan, kecuali Zaid, berarti hanya Zaid sendiri yang berdiri. Nah, ini boleh illa Zaidan. Nah, ini kan tadi boleh nasab si mustasnanya Zaid, ya, berarti fokus ke si Zaid, dan boleh juga mengikuti i'rab mustasna minhu-nya. Nah, di sini mustasna minhu-nya i'rabnya apa? Rofa atau domah, ya. Berarti kan di sini i'rab mustasna minhu-nya pada si qaum, al-qaumu. Nah, berarti mustasnanya dia boleh ikut ke i'rab si qaum ini, harokatnya doma, berarti boleh illa Zaidun. Nah, ini boleh 2 ya. Jadi boleh ma qomal qaumu atau illa Zaidan atau illa Zaidun. Nah, kalau Zaidan itu kan boleh nasab tadi. Kemudian Zaidun karena kita mengikuti si qaum, dia sebagai fa'il, harokatnya domah, makanya dia mengikuti i'rabnya fa'il adalah domah gitu. Nah, kemudian contoh yang kedua, kok contohnya banyak? Jadi kan di sini kita bahas tadi kan ada yang rofa, ada yang nasab, ada yang jar. Nah, ini berarti yang ijo ini, ya. Ini contoh yang rofa. Kemudian ada yang abu. Ini adalah yang jar. La nahtaju. La itu kan berarti dia tanda suatu kalimat untuk menjadi negatif, ya. La nahtaju ilal ilmi. Kita tidak butuh ilmu illan nafi'a, kecuali ilmu yang bermanfaat, ya. Nah, ini kan i'rabnya boleh nasab, ya, berarti nafi'a, dan boleh juga illa nafi'i. Loh, kok sekarang nafi'i Ustazah, bukan kayak tadi Zaidun? Nah, karena kalimat yang kita gunakan di sini mustasna minhu-nya bukan lagi harokatnya domah seperti qaumu, tetapi mustasna minhu-nya di sini adalah ilal ilmi. Berarti ilmi, harokat terakhirnya adalah kasroh, makanya an-nafi'i, bukan nafi'u lagi kayak Zaidun, ya. Kenapa kok kasroh Ustazah? Karena di sini susunannya dia sebagai majrur, ya, majrur dengan huruf jar. Ada huruf apa nih? Istisna, ya, istisna. Ada huruf jar yaitu ila, bukan illa, ya, tapi ilal ilmi. Nah, makanya kenapa
Kenapa dia mi? Karena ada huruf jar di depannya. Maka an-nafi juga dia mengikuti i'rabnya ilmi, jadinya nafi'i bukan nafi'u gitu. Nah, kemudian yang ketiga ini ada ma syaribatul ma'a illa jur'atan. Ma, biasa ya, di depannya ada huruf yang menegatifkan ma. Ma syaribtul ma'a. Aku tidak minum air illa jur'atan, kecuali hanya seteguk. Jur'atan itu seteguk ya, satu tegukan. Nah, di sini au jur'atan. Kenapa kok fathah? Karena di sini yang jadi mustasna minhu-nya adalah al-ma'a. Harokatnya fathah karena dia sebagai objek atau maf'ul bih. Maka jur'atan dia juga sebagai mengikuti ma'a, karena kan mengikuti i'rab mustasna minhu-nya. Jadi pada jumlah kalimat yang ini adalah fathah harokatnya ya, jur'atan gitu. Oke, selanjutnya sini ada 3. Idza kana al-mustasna minhu mahdzufan u'ribal mustasna ala hasabi ma yaqtadihi mawdi'uhu fit tarkibi kama law kanat ila ghairu mawjudah. Jika susunan kalimatnya berbentuk kalam nakis, nah kalam nakis ini berarti nanti mustasna minhunya tidak ada, mustasna minhunya tidak dituliskan. Nah, kemudian kalimatnya adalah kalimat negatif, ya. Kalau tadi kan nomor 1 sama nomor 2 itu mustasna minhunya disebutkan. Kemudian yang nomor 1 kalimatnya positif, yang nomor 2 kalimatnya negatif. Kalau yang ini mustasna minhu-nya tidak disebutkan dan kalimatnya kalimat negatif ya. Maka apa? Maka amilnya menuntut nasab, maka harus dinasobkan. Begitu juga kalau amilnya itu menuntut khofat, maka harus dikhofatkan. Nah, berarti ini sesuai dengan susunan sebuah kalimat ya. Yang pertama, langsung ke contoh. Ma qama illa Zaidun. Tidak berdiri kecuali Zaid. Berarti hanya Zaid yang berdiri. Nah, maqama Zaidun. Kenapa kok Zaidun harokatnya dhammah atau rofa? Karena dia sebagai i'rab. Dalam kalimat ini dia sebagai rofa, sebagai fa'il, makanya dia harus dhammah. Jadi kita tidak bisa memilih harus fathah, harus kasroh. Dia harus dhammah karena dia sebagai fa'ilnya di sini maqama Zaidun gitu kan. Kalau ini maqama Zaidun ya, maqama illa Zaidun. Nah, kan di sini ada pengecualian, ada illanya. Nah, yang kedua, ma darabtul Zaidan. Kok Zaidan ustazah? Karena kan ma darabtu. Aku tidak memukul kecuali Zaid. Berarti Zaid itu adalah sasarannya atau objeknya dari darabtu, dari yang saya pukul. Maka dia sebagai maf'ul bih, maka harokatnya fathah. Ya, ini dia sesuai ngikutin i'rab dalam sebuah kalimat tersebut. Nah, kemudian yang ketiga di sini ma marartu, saya tidak melewati illa bi Zaidin. Nah, kenapa dia kasroh? Karena ada huruf jarnu sebelum Zaid, bi Zaidin, maka dia wajib kasroh. Nah, jadi itu ya untuk materi kali ini, yaitu tadi khususnya dalam dalam al-mustasna adawat itu ada 8 ya tadi ya. Ada 8, ada illa, ada khola, ada asya, kemudian ada ya, ada kemudian ada khola. Nah, terus tadi adalah uslub pada pembelajaran ini. Pada sebuah kalimat yang tentang mustasna itu ada 3 ya. Ada mustasna bi illa, ada mustasna ada mustasna minhu, ada mustasna, ada istisna. Tadi istisna kan ada 8 ya. Nah, kemudian hukum pembacaannya itu ada 3 juga. Ada mustasna bi illa, ada mustasna bi ghairi wa siwa, ada mustasna bi khala wa ada wa hasya. Nah, kemudian yang kita bahas kali ini adalah mustasna bi illa. Tadi ada 3 gambaran ya. Yang pertama itu apa? Yang pertama, kalimatnya kalau dia mustasna minhunya disebutkan, kemudian jumlah kalimatnya positif,
ya, maka dia mustasnanya harus nasab. Yang kedua, itu mustasna minhu-nya ada ditulis, tetapi jumlah mufidahnya itu kalimat yang negatif. Maka mustasnanya dia boleh nasab, boleh juga mengikuti mustasna minhu-nya, ya. Kan mustasna minhu-nya ada yang rofa, ada yang nasab, ada yang jar. Kemudian yang terakhir tadi mustasna minhu-nya tidak disebutkan, kemudian kalimatnya juga kalimat negatif, maka dia harus mengikuti i'rab dari kalimat sebelumnya, gitu. Nah, sekarang yang terakhir, ya, ini tentu saja selalu ada i'rab. Qamal qaumu illa Zaidan. Nah, ini kan berarti kalimat gambaran hukum i'rab mustasna bi illa pada poin yang pertama, ya. Karena mustasna minhunya hadir atau ditulis dan kalimatnya positif. Qamal qaumu illa Zaidan. Qoma fi'il madhi mabniun 'alal fathi, ya jelas ya. Mimnya harokat akhirnya fathah. Al qaum fa'il marfu'un. Ya, karena fa'il selalu marfu'. Wa alamat ciri rafa'nya itu dengan dhammah dhahirah, dhammah yang nampak di atas mim nih. Wa huwa mustasna minhu-nya. Illa-nya sebagai harful istisna mabni alal fathi. Zaidan sebagai mustasna mansubun. Kenapa mansub? Karena harokatnya fathah. Wa alamati nasbihi fathah zahira. Nah, jadi ini untuk pertemuan kali ini. Silakan nanti berdiskusi, ya. Kalian berdiskusi sama teman-teman, kemudian tanya ke teman-teman boleh, tanya ke ustazah juga boleh, dan jangan lupa videonya ditonton sampai akhir, ya. Nah, selanjutnya, ya, untuk tugas, nanti tugasnya adalah yang pertama membuat kesimpulan grup WA voice note, kesimpulan dari materi yang saya sampaikan itu bagaimana. Yang kedua membuat jumlah mufidah, ya, selalu ya itu ya, via Google Form. Nah, silakan nanti buka link soal di deskripsi YouTube yang ustazah nanti berikan. Oke. Nah, selanjutnya, ya, untuk materi pekan depan yaitu tentang al-mustasna bil ghairi wasiwa. Tadi kan mustasna bi illa. Nah, untuk pekan depan adalah mustasna bil ghairi wasiwa, ya. Jadi silakan kalian nanti pelajarin terlebih dahulu biar ketika ustazah menjelaskan kalian sudah ada gambaran, ya. Jadi semoga pertemuan kali ini bermanfaat bagi ustazah juga bagi kalian yang sedang belajar, dan semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan kita segera dipertemukan dalam pembelajaran tatap muka. Baik. Jadi cukup itu saja dari ustazah. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan dan ada kata-kata yang kurang kalian pahami. Silakan boleh nanti kalian tanyakan ke ustazah via WA, ya. Syukran ala husni ihtimamikum. Jazakumullahu khairan katsiran. Ma'in najafi kulli umur. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.